Kisah diawali dengan kemunculan kaiju sepanjang 60 meter di tengah kota Yokohama. Pasukan pertahanan Divisi 3 yang berada di sana mencoba menyerangnya menggunakan serangan udara, tetapi itu tidak dapat melukainya. Di tengah kerusuhan yang terjadi, terlihat seorang prajurit perempuan yang terjun tepat di hadapan sang kaiju. Bagaikan Layla dengan ultimate-nya, prajurit itu dengan mudahnya membunuh kaiju dan inilah kaiju number 8. Setelah insiden yang terjadi di awal scene, kini kita diperkenalkan dengan salah satu petugas pembersih mayat kaiju yaitu Hibino Kafka. Diketahui, Kafka memiliki cita-cita untuk menjadi pasukan pertahanan, namun dikarenakan sering gagal pada ujian masuk, Kafka kini hanya berakhir sebagai pembersih mayat kaiju. Selesai dengan jam kerjanya, Kafka yang kembali ke rumah mendengar berita di televisi yang menampilkan para pasukan Divisi 3 beserta kapten mereka yang bernama Ashiro Mina. Keesokan hari, Kafka yang telah sampai di kantor kemudian diperkenalkan dengan salah satu anak magang yang bernama Ichikawa Reno. Diketahui ternyata Reno juga memiliki impian untuk menjadi petugas pertahanan. Mendengar itu, teman Kafka yang berada di sana langsung memberitahu jika Kafka sudah menyerah dengan mimpinya. Reno yang mendengarnya langsung bertanya kepada Kafka mengenai alasannya menyerah, namun Kafka hanya menjawab jika dirinya sudah mencoba dan inilah pekerjaan yang cocok untuknya. Reno yang kesal mendengar jawaban dari Kafka kemudian langsung pergi meninggalkannya. Berpindah ke lokasi mayat kaiju, Kafka dan Reno diminta atasan mereka untuk membersihkan mayat yang berada di sana. Sore harinya, terlihat seluruh tim pembersih telah menyelesaikan pekerjaannya dan berpamitan kepada Kafka. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba saja Reno menghampiri Kafka untuk berterima kasih. Bukan hanya itu, ternyata Reno dengan malu meminta Kafka untuk kembali mengejar impiannya. Saat Reno sedang berbicara, tiba-tiba saja Yoju muncul di belakangnya. Kafka yang berhasil menyelamatkan Reno kemudian memintanya untuk pergi memanggil bantuan. Reno sempat menolaknya, namun Kafka yang tak ingin impian Reno kandas memaksanya untuk tetap pergi. Dengan ekspresi kesal, Reno akhirnya pergi meninggalkan Kafka. Dirasa kesempatan, Kafka langsung memancing Yoju itu untuk pergi ke arah sebaliknya. Flashback sebentar ke masa lalu Kafka. Di sana terlihat Kafka dan seorang anak perempuan yang sepertinya baru saja menjadi korban dari keganasan kaiju. Mereka berdua kemudian berjanji untuk menjadi pasukan pertahanan agar bisa memusnahkan seluruh kaiju. Kembali ke masa kini, Kafka yang sedang berlari kemudian berbalik untuk menyerang Yoju, namun dirinya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Di tengah kegentingan, ternyata Reno kembali dan langsung memukul Yoju tersebut tepat di wajahnya. Dengan keren Reno mengatakan jika dirinya tidak pantas menjadi pasukan pertahanan jika saat ini saja ia tidak bisa menyelamatkan Kafka. Dan di tengah gayanya yang sok keren, Yoju itu kemudian mulai melancarkan serangannya ke arah Reno. Untungnya para pasukan Divisi 3 yang sudah tiba di lokasi berhasil menyelamatkan mereka tepat waktu. Kafka dan Reno kini terbaring bersebelahan di tempat tidur rumah sakit. Reno kemudian berterima kasih kepada Kafka dan kembali menyemangatinya untuk mengikuti ujian masuk pertahanan. Namun, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Kafka melihat monster kecil di hadapannya lalu...
Reno yang heran dengan kegaduhan tersebut langsung membuka tirai dan mendapati kaiju yang sudah berada di ranjang Kafka. Ternyata Kafka telah bertransformasi menjadi kaiju dengan wajah tengkorak. Sialnya, dalam momen itu ada seorang kakek yang menyaksikan Kafka dalam wujud kaijunya. Karena panik, kakek itu langsung menelpon pasukan pertahanan untuk meminta bantuan. Reno yang menyadari posisi Kafka yang sedang dalam bahaya langsung memintanya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Berpindah ke markas pasukan divisi 3, Ashiro Mina yang mendapati laporan kemunculan kaiju di rumah sakit langsung memerintahkan para peletonnya untuk menuju ke sana. Di tengah pelariannya, Reno dan Kafka mendapati tempat yang terisolasi dan berencana untuk bersembunyi di sana. Namun, Kafka yang dalam mode kaiju menyadari akan kehadiran kaiju lainnya di dekat mereka. Dirasa kesempatan bagus karena pasukan pertahanan akan teralihkan oleh kemunculan kaiju tersebut, Reno dan Kafka akhirnya bersembunyi di area isolasi itu. Di suatu tempat yang sudah luluh lantah, terlihat seorang anak yang menangis karena ibunya yang tertimpa reruntuhan. Anak yang sedang berusaha menyelamatkan ibunya itu tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan kaiju lalu... Tiba-tiba saja Kafka datang dan langsung membogem kaiju itu hingga terpental. Setelahnya, Kafka langsung menghampiri si bocil guna menolongnya. Bukannya tenang, bocah itu malah ketakutan karena melihat wujud Kafka di hadapannya. Reno yang datang kemudian mencairkan suasana dan mereka berhasil menyelamatkan ibu dari anak tersebut. Belum sempat membawanya, tiba-tiba saja kaiju yang terlihat seperti laba-laba muncul kembali dan yang terjadi... Bagaikan Saitama berkolaborasi dengan Thor, satu bogeman dari Kafka mampu membuat kaiju itu hancur tak tersisa. Selesai dengan pertarungannya, Kafka kemudian meminta Reno untuk membawa ibu dan anak itu ke rumah sakit, sedangkan dirinya akan pergi bersembunyi dari pasukan pertahanan. Saat ingin pergi, tiba-tiba saja bocah itu berterima kasih kepada Kafka. Hal itulah yang menjadi pemicu Kafka untuk kembali mewujudkan cita-citanya menjadi bagian dari pasukan pertahanan. Pasukan pertahanan divisi 3 yang tiba di sana terlihat sangat kebingungan dengan kerusakan yang terjadi. Ashiro Mina kemudian mendatangi si bocah untuk menanyai detail tentang kaiju yang muncul. Mina juga menenangkan si bocah dengan mengatakan jika dirinya akan memusnahkan semua kaiju. Mendengar perkataan Mina, bocah itu meminta Mina untuk tidak memusnahkan kaiju yang telah menyelamatkan ibunya. Mina yang mendengar fakta bahwa ada kaiju yang menyelamatkan manusia hanya bisa terdiam bagaikan terkena stun Selena. Apakah Kafka akan berhasil bergabung ke dalam pasukan pertahanan dengan wujud kaijunya? Atau malah dirinya akan menjadi penyelamat dari balik bayangan? Kita akan temukan jawabannya di part selanjutnya. Gua Dul, thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.